Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam episode Food and Beverage ya, sanitasi untuk Food and Beverage dalam kegiatannya. Jadi kita fokusnya pada sanitasinya bagaimana gitu. Karena sanitasi memang menyeluruh ya, atau sudah mengikat dalam jiwa raga kita. Semuanya setiap hari higien sanitasi itu pasti harus diperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan higien sanitasi? Maka yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana makanan itu bersirkulasi. Karena makanan merupakan segala bahan dikonsumsi oleh makhluk hidup itu untuk memenuhi asupan energi dan pembangun tubuh ya, pembangun tubuh ini. Kalau tidak ada makanan maka tubuh tidak bisa dibangun, sehingga otomatis kita tidak bisa bergerak. Ini ada gambar sedikit ini ya, bagaimana food kemudian tercampur secara kimia dalam tubuh. Kemudian nanti sebagian ada yang toksik, ada yang kontaminan pengotor gitu. Kemudian ada yang bersifat aditif. Bahkan nanti yang 99% diharapkan lebih itu adalah nutrien atau gizi gitu. Nah, ini bagaimana kita menghandling bagaimana makanan itu berada dalam posisi kalau bisa yang nutrien 100% ya. Artinya kita selalu higienis gitu, selalu higienis dalam setiap makan gitu. Ini kira-kira gambaran kita tentang higien dan sanitasi terhadap makanan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pasti ada racun, ada kontaminan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita sudah mengetahui hygiene dan sanitasi itu dengan kesehatan diri atau personal hygiene yang ini di awal pertama kita sampaikan, itu mestinya Anda sudah membawa atau sudah mengetahui personal hygiene Anda itu seperti apa. Kalau angkanya 0 sampai 10, sekarang angka nilainya berapa? Apakah masih kisaran 5 atau 6 atau mungkin sudah 8, 9 gitu. Itu tergantung perawatannya, tergantung niat daripada masing-masing personal itu. Anda bisa naik turun personal hygiene-nya, nilainya. Kemudian kesehatan makanan, food hygiene ini juga mempengaruhi daripada tadi sanitasinya, tetapi nanti khusus untuk food beverage itu seperti apa? Karena memang semuanya makanan dan minuman ya. Food itu makanan, beverage itu apa? Minuman juga ya, gitu. Kemudian sanitasi restoran juga nanti bisa ada hubungannya dengan food beverage. Food hygiene. Jadi food hygiene itu bagaimana suatu usaha sanitasi dan usaha food and beverage ya, itu mempunyai hubungan yang erat dan bekerja sama, terutama dalam bidang peningkatan dan pemeliharaan kebersihan makanan dan minuman, di mana food hygiene itu menitik beratkan pada makanan-makanan yang membusuk ya. Makanan yang membusuk itu misalnya daging atau ikan, susu, telur ya, makanan dalam kaleng, kemudian yang membusuk, minuman yang mengandung karbon dioksida ya, mengandung CO2 itu juga mudah membusuk gitu. Kemudian faktor-faktor utama dalam yang menyebabkan kasus keracunan menurut WHO itu apa? Data WHO itu pertama biasanya penyiapan makanan. Karena penyiapan makanan beberapa jam sebelum dimakan itu dengan penyimpanan pada suhu ruang, sehingga menginisiasi pertumbuhan bakteri atau bakteri dan juga patogen, bakteri patogen yang bisa membentuk toksik, racun. Kemudian pemasakan atau pemanasan. Ini kalau pemanasannya atau pemanasan kurang memadai dalam membunuh bakteri patogen, maka dia akan menyebabkan keracunan. Kemudian kontaminasi silang. Saya kira kontaminasi silang ini suatu kata-kata yang populer dan mudah diingat, sehingga saya kira Anda sudah paham. Kemudian kurangnya personal hygiene. Nah, kurangnya personal hygiene tadi sudah saya sebutkan. Anda mungkin suatu saat malas gitu untuk mengurus dirimu sendiri gitu. Malas
apa motong kuku atau gosok gigi gitu ya, itu otomatis personal hygiene-nya berkurang. Nah, ini ada 6 prinsip ya, 6 prinsip dalam food sanitasi. Karena ini yang harus diperhatikan untuk mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia makan dan minum, food and beverage. Pertama, pemilihan bahan makanan, kemudian penyimpanannya bagaimana, setelah itu pengolahannya, kemudian penyimpanan masakan gitu ya, masakan bukan bahan makan tapi sudah dimasak gitu. Penyimpanannya bagaimana setelah masak. Setelah itu pengangkutan makanan dan habis itu penyajian makanan. Ini 6 prinsip ya. Untuk ini mungkin mudah dihafalkan nggak ini ya? Mungkin Anda bisa lebih memahami lah gitu kira-kira. Kemudian SOP-nya bagaimana? SOP untuk pelaksanaan hygiene sanitasi food and beverage ini pada makanan dan minuman. Itu paling tidak ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ini menggunakan celemek ya atau apron ya, kemudian tutup rambut, ada sepatu kedap air, ada sepatu yang tahan air ya untuk melindungi pencemaran pakan. Kemudian ada sarung tangan plastik ya, penjepit. Kemudian ada penjepit makanan, ada sendok garpu yang untuk melindungi kontak langsung gitu dengan pangan. Kemudian penyajian pangan yang dilakukan dengan cara yang terlindung dari kontak langsung dengan tubuh, kemudian tidak merokok, tidak makan, atau mengunyah selama bekerja atau mengelola pangan. Ini kadang-kadang suka mungkin kebiasaan ya, kalau mulutnya nggak bergerak tuh nggak bisa bekerja. Biasanya mulutnya dengan merokok atau mengunyah, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, selalu cuci tangan sebelum bekerja ya, setelah bekerja dan juga setelah keluar dari toilet atau jamban ya, dalam rangka mengolah pangan. Ini SOP-nya seperti itu. Kira-kira bisa ditambahkan lagi. Kemudian tadi prinsip yang pertama, prinsip pengolahan makanan, prinsip-prinsipnya itu adalah bagaimana pemilihan bahan makan. Bahan makan itu biasanya dibagi dalam 3 golongan besar ya. Ada bahan mentah, kemudian ada bahan mentah yang segar gitu ya, otomatis ya. Kemudian ada makanan yang terolah atau pabrikan, biasanya food frozen atau yang lain-lain yang kira-kira siap dimasak gitu. Dan tinggal gitu ya, tinggal makan. Kemudian makanan yang siap santap, makanan siap santap. Ini biasanya seperti itu bahan makanan. Mungkin Anda juga saya kira sudah paham. Ini mungkin ciri-ciri bahan makan yang sehat gitu ya. Misalnya daging ternak. Daging ternak ini apa ciri-cirinya? Biasanya tampak mengkilap gitu ya. Warnanya cerah dan tidak pucat gitu ya. Kemudian tidak tercium bau asam atau bau busuk. Kemudian sifatnya masih elastis, kenyal ya, tidak kaku. Kalau Anda belanja disuruh simbo atau ibu gitu ya, mama, itu harus tahu ini. Kemudian bila dipegang itu tidak lengket, tapi rasanya basah gitu. Itu ciri-ciri bahan makanan yang sehat untuk daging ternak gitu ya. Kemudian ikan segar gitu ya. Ikan segar ini biasanya warna kulitnya terang, cerah atau tidak lebam gitu ya. Kemudian sisiknya ini masih utuh, tidak rontok gitu. Matanya melotot, mata melotot, kemudian jernih dan tidak suram. Kemudian dagingnya elastis juga. Kemudian di sini ada insang gitu, insang berwarna merah segar, masih berwarna segar. Kemudian tidak ada lendir yang berlebihan. Biasanya kalau udah mau busuk biasanya lendirnya banyak. Kemudian ikan itu akan tenggelam dalam air kalau
kalau masih segar itu, yang sudah mati tapi segar gitu ya. Kemudian tidak berbau busuk atau asam. Itu kira-kira untuk ikan seperti itu. Kemudian telur juga tampak bersih ya, tampak bersih dan kuat gitu. Kemudian tidak retak di sini biasanya, atau tidak pecah atau bahkan bocor gitu. Kalau dikocok ini tidak kopior gitu ya, tidak kopior. Kemudian tidak ada noda atau kotoran pada kulit. Ini yang Anda harus lihat pada telur gitu ya. Kemudian buah-buahan mungkin keadaan fisiknya harus baik ya, harus baik, isinya penuh, kulitnya utuh, tidak ada noda dan lecet-lecet, kemudian warna sesuai dengan warna bawaan ya, warna bawaannya masih segar gitu, kemudian tidak berbau busuk dan sebagainya. Kemudian sayur-sayuran gitu, sayur-sayuran saya kira mungkin daun ya, daunnya buah dalam keadaan segar, utuh dan tidak layu gitu ya, tidak layu, dan bebas dari tanah atau kotorannya. Biasanya yang langsung dari persawahan atau dari kebun mungkin masih ada yang lupa tersisa kotoran gitu. Kemudian tidak ada bekas gigitan hewan, biasanya seperti itu ya, atau serangga atau bahkan digigit manusia ya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang ini mungkin sedikit ya, saya juga pernah mengalami itu kalau main di kebun, di hutan itu, kalau ada sayuran atau timun atau apa itu kita coba makan gitu, atau terong dan sebagainya, kita makan tapi ternyata nggak enak, kemudian cuma dimakan aja, dikunyah gitu, habis itu dibiarkan gitu. Ini manusia gitu untuk sayuran gitu ya, tidak ada kotoran seperti itu. Kemudian bagaimana sumber bahan makanan yang baik? Ini biasanya tidak mudah ditemukan ya, karena jaringan perjalanan makanan yang demikian panjang dan melalui jaringan perdagangan pangan yang panjang, sehingga kita susah untuk mencari sumber bahan makanan yang baik. Biasanya tempat atau rumah potong hewan ya, RPH, ini relatif bersih dan mungkin kalau orang muslim relatif halal ya, karena biasanya penyembelihannya juga sudah diajarkan oleh yang berwajib gitu. Kemudian tempat pelelangan ikan yang diawasi, TPI, yang diawasi oleh instansi perikanan dan pertanian. Kemudian biasanya tempat yang sumber yang baik adalah pusat penjualan makanan yang mempunyai sistem pengaturan suhu ya, cold storage yang baik. Kemudian tempat penjualan yang diawasi oleh pemerintah daerah, ini juga sumber bahan makanan yang relatif bersih. Penyimpanan bahan makanan ini bagaimana, saya kira perlu pengetahuan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan yang bergizi ya, yang dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia gitu. Kemudian zat gizi itu selain diperlukan oleh manusia juga dibutuhkan oleh bakteri yang menyebabkan makanan yang tercemar oleh bakteri itu mudah rusak. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat dilakukan dengan mengendalikan pencemaran oleh bakteri, yaitu dengan cara mengetahui sifat karakteristik dan dari bakteri itu. Ini penyimpanannya. Kemudian bagaimana cara penyimpanannya? Biasanya kita harus memperhatikan tentang hubungan waktu dan suhu, kemudian lamanya makanan disimpan dan suhu makanan yang disimpan, kemudian bagaimana administrasi penyimpanannya. Ini saya kira untuk tahap pertama ya, biar kita bisa diskusi, kita putus di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan.